sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan perihal persekutuan perdata, yang mana persekutuan perdata dipahami sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang terjadi karenanya. Saya akan menjelaskan sifat dan unsur-unsur dalam perjanjian persekutuan perdata, yakni terbentuknya persekutuan perdata didasarkan pada perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan antar para pihak yang membuat perjanjian dan merupakan perjanjian yang bersifat kerjasama prestasi para pihak, yaitu dengan memasukkan sesuatu atau inbreng dalam perserikatan. Memasukkan sesuatu itu berupa sesuai dengan pasal 16-19 KUH Perdata, yakni memasukkan dengan barang, pemasukan dengan uang, kerajinan, tenaga kerja dan kerajinan. Tujuan pasal 16-19 KUH Perdata yaitu menetapkan bahwa segala perseroan harus mengenai suatu usaha. Hal ini dan dibuat untuk kemanfaatan bersama dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemanfaatan bersama dari pihak-pihak yang bersangkutan dimaksudkan bahwa masing-masing sekutu berjanji untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama di antara para anggota sekutu. Saya akan menjelaskan tentang cara pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan perdata, yaitu sesuai dengan tujuan dibentuknya perserikatan perdata, yaitu memperoleh keuntungan. Maka keuntungan yang didapat dibagi di antara para sekutu sesuai dengan pasal 1633 KUH Perdata. Maka cara pembagian keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur secara tegas dalam perjanjian pendiriannya dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tidak diperbolehkan memberikan seluruh keuntungan pada seorang sekutu saja pada pasal 1635 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua, diperbolehkan membebankan seluruh kerugian pada satu orang sekutu saja sesuai pasal 1635 ayat 2 KUH Perdata. Yang ketiga, apabila cara pembagian keuntungan dan kerugian tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian pendirian, maka berdasar pada pasal 1633 ayat 1 KUH Perdata ditentukan berdasarkan pemasukannya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis persekutuan perdata pada pasal 1620 sampai 1623 KUH Perdata. Jika berdasarkan pasal 1620 KUH Perdata, terdapat dua jenis perserikatan perdata, yaitu pertama, persekutuan penuh. Persekutuan penuh yaitu sekutu memasukkan segala harta kekayaannya selama persekutuan berlangsung sebagai hasil dari kerajinan para sekutu. Pasal 1622 KUH Perdata. Kedua, persekutuan khusus, yaitu suatu perserikatan yang memasukkannya inbreng terdiri dari barang-barang tertentu atau pemakaiannya atau hasil yang akan didapat dari barang-barang tertentu pada pasal 1623 KUH Perdata. Saya akan menjelaskan tanggung jawab sekutu pada pasal 1642 sampai 1645 KUH Perdata. Merupakan suatu kewajiban untuk memberikan ganti rugi perserikatan yang dibentuk merugikan pihak lain. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, bila hanya seorang sekutu yang melakukan perhubungan hukum dengan pihak lain, maka hanya dia yang bertanggung jawab atas hubungan tersebut. Kedua, bila beberapa sekutu berhubungan dengan pihak lain, maka tanggung jawab sekutu-sekutu tersebut mempunyai tanggung jawab sama, walaupun besar pemasukan masing-masing tidak sama, kecuali perjanjian lain. Bila beberapa sekutu berhubungan dengan pihak lain, maka tanggung jawab sekutu-sekutu tersebut mempunyai tanggung jawab sama, walaupun besar pemasukan masing-masing tidak sama, kecuali perjanjian lain. Yang kedua, tanggung jawab pengurus. Poin pertama, apabila seorang sekutu menjadi pengurus persekutuan perdata pada pasal 1636 KUH Perdata. Kedua, apabila beberapa orang sekutu menjadi pengurus persekutuan perdata pada pasal 1637 sampai 1638 KUH Perdata. Ketiga, apabila tidak dibentuk kepengurusan, maka diatur dalam pasal 1639 KUH Perdata. Keempat, keanggotaan persekutuan perdata tidak dapat dipindahkan pada orang lain pada pasal 1641 KUH Perdata. Selanjutnya, isi perjanjian pendirian persekutuan
persekutuan perdata pada umumnya memuat mengenai yang pertama, berdasar pada pasal 1625 KUH Perdata, bagian yang harus dimasukkan ke dalam persekutuan berupa barang. Yang kedua, berdasarkan pasal 1626 KUH Perdata, bagian yang harus dimasukkan ke dalam persekutuan berupa uang. Yang ketiga, bagian yang harus dimasukkan ke dalam persekutuan berupa tenaga atau kerajinannya. Hal ini termuat dalam pasal 1627 KUH Perdata. Yang keempat, pembagian keuntungan. Apabila pembagian keuntungan tidak diatur, maka berlaku ketentuan menurut undang-undang yang berdasarkan pada pasal 1633 KUH Perdata. Yang kelima, berdasarkan pasal 1619 KUH Perdata, tujuan perjanjian kerjasama pendirian perserikatan perdata. Yang keenam, berdasarkan pasal 1646 KUH Perdata, jangka waktu dan bubarnya perserikatan perdata. Yang terakhir, bubar atau terhentinya persekutuan perdata terdapat pada pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1646 KUH Perdata, ada 5 cara terhentinya persekutuan perdata. Yang pertama, lewat waktu. Yang kedua, musnahnya barang atau selesainya pekerjaan. Yang ketiga, kehendak satu orang atau beberapa sekutu. Yang keempat, dinyatakan pailit. Yang terakhir, putusan hakim dan terdapat pada pasal 1647 KUH Perdata. Sekian, terima kasih.